Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan pemirsa informasi tidak hanya ke partai politik, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menggalang simpati warga Jakarta dengan mengunjungi Kampung Akuarium di Bilangan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Anies ini menyaksikan penganugerahan penghargaan World Habitat Award kepada Kampung Akuarium yang sempat menjadi korban penggusuran pada tahun 2016 silam. Anies mengungkap perkembangan Kampung Akuarium tidak terlepas dari kolaborasi banyak pihak hingga akhirnya mendapatkan penghargaan seperti saat ini. Nah, Anies menegaskan pemerintah wajib berperan dalam kolaborasi dengan membangun kebijakan berbasis ideologi ini. Ini satu potret yang menarik ya. Iya, ini kita bahas lebih lanjut ya. Kita ke Prof. Burhan. Kalau tadi Prof. Burhan mengamati bagaimana dari PDI Perjuangan itu ada kekuatan dari ideologi, kemudian juga ada dari strategis ya, politis ya. Nah, lalu bagaimana dari sosok Anies Baswedan yang datang ke Kampung Akuarium, kemudian juga sempat memposting buku dari Bung Karno. Apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan Anies Baswedan, Prof. Burhan? Ingin mendekatkan diri ya secara ideologis maupun secara programatik dengan PDI Perjuangan. Suatu hal yang wajar. Karena Anies bagaimanapun tinggal berharap pada PDI Perjuangan untuk bisa maju bertarung di Jakarta. Tetapi lagi-lagi kemarin yang terjadi ya, Anies saga di PDI Perjuangan itu menarik buat saya ya. Jadi Anies sudah memakai batik merah, kemudian ada foto yang beredar secara masif di medsos. Anies meminta izin kepada ibunya, kemudian ada foto di ruang tunggu khusus, katanya di lantai 4 kantor DPP PDI Perjuangan. Anies sedang menunggu bersama Rano Karno, lagi-lagi dengan baju yang sama-sama merah yang dikenakan oleh keduanya. Tetapi sampai berakhir pidato Ibu Mega, keduanya tidak juga dipanggil ke dalam. Ada yang mengatakan terjadi pertemuan sebentar Anies dengan Ibu Mega, tetapi sepertinya pertemuan tersebut tidak sampai pada kesimpulan Anies yang langsung diumumkan sebagai cagup. Jadi ini artinya sepertinya Ibu Mega masih menunggu komitmen lebih dari Anies kalau betul-betul mau dimajukan sebagai calon gubernur. Dan menurut saya Sira itu track record Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau kita lihat faktor elektoral penting tetapi tidak satu-satunya buat Ibu Mega dalam memutuskan calon pejabat publik. Ingat ya, Mas Ganjar misalnya. Mas Ganjar waktu diumumkan sebagai calon presiden April 2023 ya. Saat itu Mas Ganjar melalui semacam ideological test dulu kan. Ketika terkait dengan kontroversi kehadiran timnas Israel dalam Piala U20. Dan Ganjar dianggap sukses. Litmus test itu dan kemudian diumumkan sebagai capres. Kemudian Pilkada Jabar 2018, Ridwan Kamil yang saat itu sangat dekat sekali dengan PDI Perjuangan dan nyaris diumumkan sebagai calon gubernur, tiba-tiba nggak jadi diumumkan oleh Ibu Mega. Padahal Ridwan Kamil elektabilitasnya paling tinggi. Yang muncul adalah TB Hasanuddin, calon internal kader dari PDI Perjuangan. Sepertinya ada beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan karena dianggap tidak cukup meyakinkan Ibu Mega dalam urusan komitmen ideologis. Nah itu saya kira yang saya sampai pada kesimpulan Alfat, sampai sekarang kita belum tahu siapa yang akan diumumkan oleh Ibu Mega, tapi nama dari kader agak mencuat nih belakangan, terutama adalah Mas Pram. Jangan-jangan Anies tidak cukup meyakinkan Ibu Mega. Terutama misalnya ketika tidak cukup meyakinkan dari sisi komitmen ideologis, harusnya Anies menunjukkan lebih, misalnya keinginan untuk bergabung dalam partai. Nah, tetapi kan sampai sekarang belum kejadian itu. Ya, baik. Coba saya ingin konfirmasi ke Bang Syahrin kalau begitu. Bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan berencana untuk, saya sampai deg-degan nih, batuk. Sorry ya. Ke Bang Syahrin, bagaimana cara Pak Anies Baswedan untuk meyakinkan Ibu Mega dalam hal komitmen ideologis tadi agar Bu Mega bisa teryakinkan nih. Sepertinya kemarin kabarnya memang ada pertemuan seperti itu, bisa dikonfirmasi. Bagaimana caranya kemudian, apakah ada selentingan yang sempat disampaikan Pak Anies Baswedan untuk meyakinkan komitmen ideologisnya bisa sejalan dengan Bu Mega? Ya, jadi begini ya,
PDI Perjuangan ini kan partai yang memang betul-betul yang pertama bahwa memiliki basis ideologis yang kuat, yang kedua juga basis organisatoris yang kuat juga. Nah makanya termasuk dalamnya komunikasi antar Mas Anies ya juga dengan utusan resmi tentunya dari partai. Dan komunikasi itu intens, semua apa saja yang menjadi catatan, apa saja yang harus menjadi bagian dari komitmen yang dibangun, itu semua terkomunikasi dengan baik. Dan sejauh ini yang kami lihat sampai dengan terakhir bertemu dengan Rano Karno itu adalah bagian dari tahapan-tahapan. Jadi memang kalau informasi yang sebagaimana sudah beredar luas juga dari PDI Perjuangan bahwa memang kemarin kan belum saatnya belum ada jadwal untuk Pilkada Jakarta. Jadi kami melihat semua tahapan-tahapan itu ya sudah dilewati dengan baik secara bersama antara Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi kami melihat ada sesuatu hal yang menjadi membuat itu akan terjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang fase-fase yang telah dilewati itu. Oke. Baik. Kalau dari Bang Ciko, mungkin dari internal PDI Perjuangan sendiri tentunya pasti ada klausul-klausul tertentu begitu ya. Tapi paling tidak apa yang membuat suatu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini akhirnya memilih Anies ataupun kader? Ada mungkin faktor-faktor yang sebenarnya menjadi titik krusial yang menjadi pointers utama untuk menentukan keputusan? Saya ingin kembali ke agak ke belakang sebentar ya, sedikit saja. Tadi saya juga ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Syahrin. Betul bahwa memang kemarin bukanlah jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari DKI Jakarta atau DKJ. Karena memang sudah, saya juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut, dan dalam undangan itu ada agendanya. Agendanya memang tidak termasuk pengumuman calon dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKJ ke depan. Jadi ini yang harus kita konfirmasi dulu. Saya ingin tekankan supaya tidak ada miscommunication bahwa seakan-akan Pak Anies sudah dipanggil dan akan diumumkan kemudian tidak jadi. Dan itu bukan itu yang terjadi. Kan memang Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak termasuk dalam provinsi-provinsi yang akan diumumkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana PDI Perjuangan, kan tentunya melalui banyak pencermatan, pendalaman terkait dengan daerah tersebut, kebutuhan rakyat di daerah yang dimaksud, dan juga tokoh-tokoh yang akan dan dianggap mampu untuk bisa mengatasi permasalahan di daerah di pilkada di jalan. Nah ini yang paling utama terkait tadi sudah betul disampaikan oleh Bang Burhan maupun Bang Syahrin. Memang partai kami adalah partai yang sangat ideologis, tapi sesungguhnya ideologi ini kan ideologi bangsa dan negara kita, Pancasila dengan semua yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita memahami itu betul, dan harapan kita memang seorang calon kader maupun non kader, khususnya non kader, tentunya mematuhi apa yang telah menjadi garis perjuangan kita. Itu satu. Yang kedua tentu harus ada komitmen, karena memang partai ini dibesarkan, didirikan oleh banyak orang yang banyak berkorban dengan darah dan air mata. Dan harapan kita tentunya ada loyalitas. Loyalitas itu tentu salah satu bentuknya adalah juga membangun partai secara gotong royong bersama-sama dengan semua yang berada di dalam partai untuk kemudian melihat ke depan dan memenangkan pertarungan elektoral yang akan datang. Nah, ini kan bisa dibilang juga cukup pragmatis, tapi itulah eksistensi sebuah partai ini kan tetap terjaga bila selalu ada kemenangan. Ini yang memang harus menjadi juga komitmen. Dan yang ketiga, kalau memang belum tergabung di partai politik manapun, alangkah baiknya kalau yang bersangkutan bisa untuk kembali maksudnya ini untuk bergabung dengan kami dan bersama-sama membesarkan partai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan memajukan bangsa kita. Iya, karena ada juga analisa mengatakan jika kemudian Anies Baswedan benar maju dari PDI Perjuangan tanpa masuk menjadi kader, itu justru menguntungkan Anies sendiri untuk kalkulasi politik ke depannya 2029 misalnya. Kalau kita melihat track record dari Anies Baswedan yang sempat waktu itu mau maju dari Demokrat, Nasdem, kemudian PKS, sekarang mau pindah ke PDIP. Nah, bagaimana kemudian PDIP melihat hal tersebut? Apakah kemudian menjadi satu faktor pertimbangan juga bahwa ini belum juga diumumkan? Nanti dijawab saja Daya oleh Prof. Ruhon juga bisa, sama Bang Syahrin juga bisa. Terima kasih, kita akan jeda dulu. Kita kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi?